Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dewan Juna. Kali ini akan membahas tentang kisah nyata dari kakaknya teman aku sendiri. Sebut saja namanya Riri. Dia ini dengan sangat terpaksa harus mengambil keputusan atau harus dijatuhi talak oleh suaminya yang sudah 5 tahun berumah tangga. Dan Riri ini sudah dikaruniai keturunan anak perempuan yang sangat cantik yang masih berusia atau duduk di bangku TK atau PAUD. Dan pada saat itu si suami menceraikan Riri karena berselingkuh. Dan tidak sampai di situ, suaminya Riri ini sudah sangat keterlaluan karena sudah sangat berhubungan jauh terhadap si selingkuhannya itu. Si pelakor itu sudah menikah lagi. Dan si pelakor itu sudah memutuskan menyuruh suaminya Riri itu untuk memutuskan atau menceraikan Riri secepatnya. Dan si suaminya itu langsung menjatuhi talak kepada Riri pada saat pulang ke rumah Riri. Langsung menemui orang tuanya Riri dan menjatuhi talak. Riri saat itu belum menerima keputusan itu karena keputusan sebelah pihak dan masih sangat menyayangi dan mencintai suaminya karena biar bagaimanapun butuh sosok figur ayah untuk anaknya itu. Tapi di sisi lain tidak bisa memaksakan kehendak, tidak bisa memaksakan isi hati atau perasaan suaminya yang sudah tidak ada lagi untuk Riri. Akhirnya Riri dengan amat berat dengan terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Singkat cerita, sudah berjalan sangat lama atau bertahun-tahun Riri menghidupi atau membiayai anaknya sendirian. Karena sang suami atau ayah dari si anaknya ini sudah tidak membiayai lagi, bahkan menjenguk pun sudah tidak. Pada saat itu Riri sedikit banyaknya dibantu oleh orang tuanya Riri atau ibunya. Ibunya pun membantu mengurus atau mendidik anaknya Riri ini karena Riri terpaksa harus bekerja untuk menjadi tulang punggung untuk menghidupi dan membiayai sang anak. Dan singkat cerita 9 tahun berlalu Riri menjanda sekitar 9 tahun lamanya. Dan kejadian itu pada saat tahun ke-10 Riri menjanda, ada sosok laki-laki yang mendekatinya. Bukan hanya sekali, beberapa kali Riri mencoba untuk membuka hati untuk pria-pria lain namun gagal dan gagal. Dan Riri mengatakan ingin segera berumah tangga pada saat itu namun gagal. Mungkin belum jodoh. Tapi di tahun ke-10 Riri menjanda, ada sosok laki-laki yang tiba-tiba datang ke rumah. Entah itu basa-basi, entah itu disengaja atau tidak, hanya bertanya alamat pada saat itu. Dan Riri pada saat itu sedang libur bekerja dan sedang menjemur pakaian. Dan pada saat itu si laki-laki, ternyata laki-laki itu berondong, jauh terpaut usianya dengan Riri. Dan hanya bertanya alamat dan Riri pun memberikan alamat yang diketahui oleh Riri. Dan laki-laki itu pergi setelah mengetahui atau diberi jawaban oleh Riri. Keesokan harinya si pemuda itu kembali lagi dengan alasan yang tidak sama. Alasannya mau menjahit pakaian. Padahal tidak perlu bertanya karena di samping rumahnya Riri sudah ada terpampang papan nama penjahit baju. Dan mungkin basa-basi bertanya kepada Riri. Pada saat itu Riri menunjukkan ini di sebelah rumah katanya. Dan hanya menunjukkan itu dan setelah itu Riri kembali masuk ke rumah karena memang tidak mengenalinya atau tidak mau berlama-lama berbincang-bincang dengan laki-laki. Takutnya jadi fitnah katanya. Dan pada saat itu si lelaki itu hanya tidak langsung masuk ke dalam rumah, tidak bertanya ke dalam si rumah penjahit itu, langsung pergi begitu saja. Riri berpikir aneh sekali itu orang, bukannya bertanya tadi menanyakan penjahit, tapi kenapa tidak langsung masuk atau tidak bertanya ke tukang jahitnya. Si laki-laki itu malah pergi. Hampir setiap hari si laki-laki itu
menghampiri Riri, entah mau berangkat bekerja, entah pulang bekerja, dan hari ketujuh ada berita yang tidak disangka-sangka si pemuda itu tiba-tiba melamar Riri. Entah angin dari mana, dan Riri berprasangka baik saja. Mungkin ini doa-doa yang dipanjatkan oleh Riri selama ini. Ini yang Allah kabulkan doa-doanya, mungkin dikabul kata Riri. Tapi dari situ Riri mencari tahu dan meminta pendapat kepada orang tuanya bagaimana, dan orang tuanya atau seorang ibu itu pasti memberitahu yang baik kepada anaknya. Jangan dulu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, katanya. Ini soalnya baru mengenal beberapa hari dan hari ketujuh dia sudah berani melamar kamu. Apa tidak secepat itu, dan apa mungkin dia itu kan belum pernah berkenalan dengan anaknya, belum mendekatkan diri dengan anaknya, dan belum tahu keluarga kita, belum banyak hal. Kita belum tahu asal-usulnya dia, kita belum tahu dia bekerja apa. Tapi pada saat itu Riri pernah bertanya di hari ketiga atau hari keempat, Riri pernah bertanya bahwa si laki-laki itu bekerja di toko kelontong. Karena Riri tidak meminta lebih, tidak meminta terlalu banyak, dari mulai lelaki mau bekerja saja sudah alhamdulillah katanya. Yang penting laki-laki itu mau bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan tidak di situ saja, Riri bertanya kepada beberapa orang-orang yang mengenalinya, dan orang-orang mungkin temannya si pemuda itu yang membaik-baiki atau ya membagus-baguskan kelakuannya dia. Katanya itu anak ustadz, katanya orang ustadz terpandang katanya. Oh, dari situ Riri langsung berpikir, oh mungkin ustadz itu punya sistem ta'aruf, tidak mau berpacaran, tidak mau menjalin hubungan terlalu lama. Lebih baik menikah dan pacaran setelah menikah katanya. Pada saat itu lamaran dilangsungkan dan Riri pun menerima lamarannya, dan pada saat itu juga semua mempersiapkan pernikahannya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan alhamdulillah singkat cerita sampailah di puncak acara akad nikah dan resepsi, dan semua berjalan dengan lancar. Semua berjalan dengan lancar, semua gembira dan mengucap alhamdulillah. Akhirnya 9 tahun menjanda, 9 tahun menjadi single parent, karena itu tidak mudah. Akhirnya dipertemukan sosok lelaki yang katanya anak ustadz ini. Dan semua menjamin, semua ini yakin pasti baik, pasti lelaki yang baik. Karena didikan agamanya pun baik katanya. Padahal tidak semua. Singkat cerita, baru 2 hari menikah, si laki-laki itu, si Brondong itu sudah menanyakan hasil uang atau amplop dari pernikahannya. Riri keheranan karena kenapa suaminya berani menanyakan uang hasil pernikahannya. Padahal itu sudah menjadi milik orang tuanya Riri yang mempersiapkan semua pernikahannya. Sebenarnya ada satu hal yang Riri bohong kepada orang tuanya. Selama pernikahannya, Riri yang mengeluarkan biaya pernikahannya. Dan Riri berbohong seolah-olah uang yang diberikan Riri kepada orang tuanya Riri itu dari si calon suami. Ternyata bukan. Ternyata itu hasil uang yang dikumpulkan Riri selama bertahun-tahun, yang tadinya untuk sekolah anaknya. Dari situ Riri sudah berbohong. Dan si ibunya pun sempat curiga karena tidak pernah melihat si laki-laki itu membawa uang atau menyerahkan uang entah ke Riri atau ke ibunya. Karena di rumah itu hanya ada 3 orang, yaitu Riri, anaknya, dan ibunya. Ya, mungkin ditransfer kata ibunya. Masih positive thinking. Seminggu pernikahan mereka masih berjalan lancar, namun uang gaji Riri selalu diambil oleh suami. Dari situ Riri masih sabar karena mungkin ingin mengelola keuangannya, karena Riri pulang agak malam
Mungkin Riri pulangnya selalu maghrib atau isya karena memang jam-jam lemburnya tidak tentu. Dan si suami pulangnya lebih awal karena mungkin bekerjanya di toko. Dan si ibu Riri pernah melihat si menantunya ini sedang meminta-minta, sedang membawa map atau sedang membawa eh, seperti kotak amal yang menaruh-naruh di toko-toko atau meminta sumbangan-sumbangan mengatasnamakan untuk sumbangan masjid. Memang tidak apa-apa jika memang benar dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan masjid. Tapi ini dibawa ke rumah. Si uang hasil itu dibawa ke rumah dan si ibu melihat sendiri uang di dalam toplesnya itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam kantong dan diberikan ke Riri. Dari situ ibunya memberitahu Riri, namun Riri tidak percaya. Tapi Riri tidak percaya karena tidak pernah mengetahui atau melihat langsung. Dan tidak sampai di situ, ketika sedang sholat atau ketika sholat berjamaah berdua, ada hal-hal yang di luar nalar yang tidak, yang menurut Riri itu aneh. Dari mulai gerakan sholatnya yang tidak lazim, yang tidak biasa Riri lakukan, atau setelah sholat itu si suami ini selalu menaruh air di depannya, di dalam gelas, dan selalu mengucap-ngucap seperti mantra-mantra atau doa-doa yang tidak biasa dilakukan atau di dalam zikir, dan selalu melakukan gerakan-gerakan yang aneh dan selalu meniup-niupkan di dalam ruangan. Dan setiap sholat itu si air yang digunakan si suaminya ini selalu atau wajib diminum oleh Riri. Jika tidak diminum, suaminya ini selalu marah. Bahkan tapi Allah ini adil dan Allah ini maha menyayangi Riri. Di saat akan diminum selalu tumpah. Entah itu si suaminya tersandung tumpah, entah itu gelasnya pecah, entah itu tiba-tiba ketika mau memberikan air ke Riri tiba-tiba mati lampu yang akhirnya tidak jadi diberikan. Banyak hal-hal. Dan pada saat itu Riri pada saat menikah memang sudah tidak seperti disadarkan kenapa saya bisa menikah secepat ini. Riri itu sadar dan Riri mulai mencari tahu apa yang sebenarnya dia terjadi karena memang merasa tidak enak, tidak nyaman, merasa dia diperalat, merasa dia dimanfaatkan. Akhirnya Riri itu mencari tahu di balik foto pernikahan mereka ada seperti uh, lipatan atau foto Riri yang dibalut atau dilapisi atau diikat oleh tali apa, entah itu tali apa, yang seperti ada dupa, ada bunga kantilnya, seperti ada tanah, seperti itu yang diikat. Dan pada saat itu ketahuan Riri mengambil itu, ketahuan oleh suaminya itu marah. Riri semakin marah karena menanyakan itu apa dan untuk apa karena ada fotonya Riri. Ya sudahlah katanya, ini urusan suami, ini urusan laki-laki katanya. Suaminya itu marah. Dan singkat cerita 1 tahun lalu, si suaminya ini belum menunjukkan gerak-gerik bekerja yang sebenar-benarnya. Orang yang bekerja pasti berangkat pagi atau pulang sore atau asar. Ini hanya berangkat selalu jam 9 pagi dan pulang jam 11 siang. Itu hanya 2 jam mungkin keluar dari rumah dan sudah kembali lagi. Itu seperti itu setiap hari. Itu bekerja di mana hanya 2 jam. Dan Riri pada saat itu karena memang bekerja hanya ibunya yang menyaksikan dan ibunya pun hanya mengetahui pada saat pulang menjemput cucunya. Dan tapi ada tetangganya ini yang memberitahu tadi berangkatnya jam 9, katanya jam 11 sudah pulang lagi. Menurut karena ibunya tidak tahu ya mungkin memang pulang dulu atau berangkat lagi. Tapi banyak orang-orang yang bilang seperti itu, hanya 2 jam. Akhirnya si Riri ini memutuskan tiba-tiba untuk pulang cepat dari pekerjaannya. Karena Riri ini jam 6 pagi sudah berangkat kerja, pulang cepat, dan jam 12 ini pulang ke rumah. Dan pada saat pulang, si suaminya ini sudah ada di dalam rumah. Dan alasannya capek.
capek, kecapean atau sakit, katanya badannya sakit, alasan banyaklah alasannya. Dan ketika ditanya-tanya, "Kenapa kamu?" Katanya, "Kamu, saya tahu kamu bekerja tidak benar," katanya. "Kamu tidak jelas bekerjaannya, kamu tidak punya pekerjaan, kamu meminta-minta, kamu menghalalkan segala cara, kamu meminta sumbangan mengatasnamakan masjid, kamu marah." Pada saat itu si suami Riri ini marah marah pada Riri, bukannya sadar tapi malah marah. Seringkali Riri ini menceritakan kejadian ini, menceritakan masalah ini kepada orang tuanya karena memang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, dan orang tuanya si suaminya ini harus sudah diberitahu karena memang tidak sudah biasa, dan di rumah orang tuanya pun sudah tidak mau bekerja. Dari rumah orang tuanya pun baru diketahui itu diusir dari rumahnya karena sering mencuri di rumah orang tuanya sendiri. Makanya sangat bahagia dan sangat senang sekali orang tuanya ini ketika mau menikah si anaknya ini. Karena seperti sudah bebas dari bebannya. Karena memang dia ini sering mencuri di rumah bibinya, di rumah orang tuanya, di rumah ibunya. Dan ada satu yang belum diketahui, ayahnya pun sudah menikah sekitar 21 kali. Sering menikah dan sebentar menikah, sebentar pisah, sebentar menikah, sebentar pisah. Seperti itu. Sampai 21 kali pernah menikah. Dan banyak anak dari hasil pernikahannya dari yang ke-1 sampai ke-21 ini. Dan si anak yang baru menikah ini adalah anak dari istri pertamanya. Anak dari istri pertamanya. Semua semakin kacau. Riri ingin mengembalikan si suaminya ini kepada orang tuanya, namun orang tuanya sudah tidak mau. Dan si suaminya ini memberi pilihan kepada Riri, kalau kamu ingin berpisah, saya minta handphone, saya minta motor, saya minta uang sebesar 5 juta. Ya secara tidak langsung ingin dibayar talaknya. Riri selama menikah itu tidak dinafkahi. Dan uang dari hasil dia meminta sumbangannya pun dia kantongin sendiri. Dia berikan untuk rokok dan kopi sendiri, tidak diberikan untuk diri, bahkan tidak pernah memberi sekalipun uang sepeser pun kepada anaknya. Betapa malang nasibnya Riri, sudah dicampakkan oleh suami pertamanya, harus mendapatkan mendapatkan suami yang seperti itu pula. Semua Riri pasrah dan hanya bersabar dan berdoa untuk meminta keadilan kepada Allah, meminta yang diikhlaskan, disabarkan, semoga ada jalan keluar di setiap masalah Riri yang dihadapinya. Dan Riri terus berdoa, dan Riri hanya ingin membahagiakan anaknya. Dan Riri tidak mau lagi, Riri seperti trauma untuk mempunyai pasangan lagi jika memang diberi jalan keluar harus berpisah dengan si suami yang ini. Tapi semoga ada jalan keluar di setiap masalah yang Riri hadapi. Kita bantu doa dan semoga Allah membukakan, memberikan jalan keluar untuk Riri dan keluarganya. Dan jika memang masih berjodoh dengan si suaminya ini, semoga suaminya ini disadarkan dan diberi pendewasaan untuk menjadi kepala keluarga dan pemimpin imam yang baik untuk keluarganya, dan bisa menyayangi Riri dan anaknya, bisa bekerja selayaknya seorang suami, bekerja keras. Apapun yang penting usaha dan kerja keras. Tapi tidak hanya usaha, harus juga berdoa dan usaha, dibarengi berdoa, dibarengi berusaha. Oke, segitu cerita dari kakaknya temanku. Kalau kalian punya cerita, boleh kalian email atau DM ke Instagram Deong Juna. Kalau kalian suka, boleh bantu like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.